Akhir-akhir ini, industri telekomunikasi di Indonesia dikejutkan dengan kedatangan Starlink. Starlink ini adalah sebuah itu infrastruktur yang menggunakan teknologi satelit. Dari sini nanti request dari user yang ada di sini, ya, misalnya kita yang Dengan adanya Starlink akan terancam atau tidak, Pak, menurut Bapak? Then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Halo guys, selamat siang. Aku Nadila Putri dalam acara Dikes Dinamika Podcast. Kali ini aku ditemani oleh seorang pakar IT. Beliau adalah dekan sekaligus dosen dari Fakultas Teknologi dan Informatika. Beliau adalah Bapak Anjik Sukma Aji. Halo Bapak Anjik. Halo. Oke. Terima kasih Bapak karena sudah hadir di sini. Kali ini aku akan mengajak Bapak untuk ngobrol mengenai kedatangan Starlink di dunia telekomunikasi di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini industri telekomunikasi di Indonesia dikejutkan dengan kedatangan Starlink yang merupakan raksasa telekomunikasi di dunia. Semua ini terjadi mulai tahun 2015, di mana pada saat itu Elon Musk dengan Starlink mengejutkan dunia karena merevolusi tata kelola internet. Selama ini, operator telekomunikasi membangun jaringan kabel serat optik dan juga stasiun pemancar atau Base Transfer Station atau BTS di daratan, dan ada juga yang memanfaatkan satelit orbiter jauh. Elon Musk melakukan dengan cara yang berbeda. Dia membangun armada satelit orbit yang rendah, jaraknya hanya 550 km dari bumi, sehingga pengiriman dan penerimaan data bisa jadi lebih cepat karena posisinya yang lebih dekat dengan bumi. Bahkan Starlink mengklaim kecepatan internet mereka mencapai 350 Mbps, sedangkan kecepatan layanan data seluler di Indonesia hanya 21 Mbps. Nah, inilah yang akan kita bahas. Starlink, tantangan atau justru ancaman. Nah, Bapak Anji, kan Starlink ini kan lagi sedang hangat dibicarakan ya. Nah, Bapak mungkin boleh menjelaskan lebih dalam lagi apa sih Starlink itu dan bagaimana cara kerja Starlink? Jadi sebenarnya Starlink ini adalah sebuah itu infrastruktur yang menggunakan teknologi satelit. Jadi infrastruktur koneksi jaringan internet itu bisa melalui wireless atau tanpa kabel, dan juga melalui instalasi kabel yang Mbak jelaskan tadi ya. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan instalasi kabel itu kan harus narik kabel gitu ya, harus instalasi dan sebagainya, biaya tidak murah, harus melewati laut dan sebagainya gitu ya. Nah, instalasi satelit ini merupakan salah satu bentuk koneksi internet dengan infrastruktur tanpa kabel. Semuanya menggunakan teknologi radio. Nah, namun kebanyakan radio yang dikenal, koneksi radio, instalasi radio yang dikenal oleh masyarakat itu adalah WiFi gitu ya umumnya. Nah, ini kalau WiFi kan terkoneksi dengan jarak yang tidak begitu jauh. Sementara Starlink ini adalah suatu konstelasi satelit yang diluncurkan oleh SpaceX ya, perusahaan milik Elon Musk, dengan tujuan itu membangun jaringan internet dengan jangkauan yang luas dan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, bahkan tidak hanya di Amerika saja, di seluruh dunia. Termasuk Indonesia ya Pak itu termasuk berarti? Indonesia. Okay. Nah, tetapi itu semua kan bertahap. Jadi satelit yang diluncurkan di orbital yang tadi yang low Earth orbital bukan geo. Ya. Pada umumnya itu di Indonesia itu sudah banyak operator-operator internet yang menggunakan satelit ya. Misalnya kayak Telkom itu punya satelit tapi orbitalnya sangat tinggi, yang tadi disampaikan yaitu di orbital geo yang jaraknya kurang lebih sekitar 35.000 km. Sementara
Elon Musk ini bikin kejutan yang mana ini cost-nya yang cukup besar sekali. Karena apa? Dia satelitnya rendah. Karena satelitnya rendah, maka satelit ini nggak cuma dikit, harus banyak. Bahkan kalau info terakhir itu sekitar 6.000, 5.000 satelit yang sudah diterbangkan oleh si Elon Musk ini. Dengan demikian tidak semua orang bisa membangun instalasi yang demikian luar biasa besarnya ini. Jadi dengan adanya jaringan internet atau jangkauan instalasi internet yang disediakan oleh Starlink ini bisa menjangkau di mana saja, bahkan di kutub pun bisa bisa diakses. Termasuk daerah-daerah yang terpencil gitu juga bisa ya, Nah, Pak? ini tepat di Indonesia ini kan pulauan ya. Jadi kalau mau narik kabel, mau jaringan kan ribet. Iya. Dengan adanya kedatangan Starlink, dan ini sudah diakomodasi oleh pemerintah, dan ini kerja sama Telkom kalau nggak salah gitu ya. Ini untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang terpencil, tinggal kita register ke Starlink, kita dapat perangkat, kita instalasi yang nggak lama instalasi, dan gampang sekali kita sudah mendapatkan akses internet yang cukup tinggi, kecepatannya cukup tinggi. Kalau boleh tahu di Indonesia sendiri pun sudah ada atau belum ya Pak kalau yang menggunakan Starlink itu? Semenjak diluncurkan kemarin ya di di Bali itu ya, ini sudah banyak yang sudah berlangganan register ke Starlink, dan udah banyak yang ini mencoba koneksi itu, bahkan sampai eksperimen ya kan. Ini internet satelit itu permasalahannya adalah cuaca ya. Bahkan pada waktu hujan, malam, mendung itu sudah dilakukan eksperimen sama teman-teman di Indonesia, dan luar biasa, koneksi internet masih bisa dilakukan, walaupun memang kalau ada cuaca buruk ya ada terjadi penurunan terhadap koneksi yang ada. Tapi ketika menurun itu nanti apakah nanti dia akan susah sinyal banget atau masih ada sedikit? Sejauh ini dari eksperimen dari teman-teman di Indonesia itu masih bisa terjangkau ya. Oke, berarti nggak yang terlalu susah banget ya Pak ya untuk itu. Cuman memang terjadi penurunan. Karena apa? Karena kalau kita pakai kabel ya nggak ada rintangan, langsung dialirkan lewat kabel. Tapi ini dilempar ke udara, ke langit sana. Iya. Jadi kalau mungkin saya jelaskan gini ya. Jadi cara kerja satelit itu seperti ini ya. Internet satelit, bahwa ini ada satelit yang ada di udara ya, di langit ya. Kemudian ini home antena yang kita beli dari Starlink gitu ya. Starlink sorry. Kemudian di sini ada NOC. Jadi dari satelit ini akan mengakses internet melalui NOC untuk akses ke jaringan internet. Nah, dari sini nanti request dari user yang ada di sini ya, misalnya kita yang mengakses internet menggunakan koneksi Starlink ini, datanya akan dilempar ke satelit, kemudian satelit akan mengakses ke suatu host yang ada di internet yang kita akses, baru dikembalikan lagi. Makanya koneksi internet melalui satelit itu problemnya yang selalu jadi didengung-dengung adalah latensi. Karena latensi itu jadi hambatan pada saat satelit yang pada umumnya yang di orbital geo itu bisa 1000 Mbps itu waktunya. Nah, iya betul latensinya Pak. Ini cuma sekitar 20 aja. Jadi cukup bagus ini ya. Jadi ngitungnya latensi itu kan pada waktu kita kirim data dia harus balik lagi. Ini totalnya ini cukup rendah sekali, cuma kurang lebih sekitar 20 saja itu. Oke, berarti cukup luar biasa. Berarti cara kerjanya memang sangat membantu untuk kita ya Pak ya? Iya, tentunya pasti sangat membantu, apalagi di suatu daerah-daerah yang untuk instalasi internet belum ada gitu ya. Oke. Gitu. Kalau untuk kelebihan dan kelemahannya sendiri itu apa ya Pak ya? Ya, yang kan tentunya pasti kan ada kelebihan dan kelemahannya juga sih. Tentunya kalau kelebihannya ya instalasi tidak rumit gitu ya. Kita tidak perlu adanya jaringan yang tersedia di situ. Kita tinggal beli alat, kita buka, koneksi ke langit aja, kita sudah dapat layanan internet. Kemudian selain itu
yang unlimited ya. Jadi kecepatannya yang tak terbatas. Jadi kecepatan yang kita dapat itu tak terbatas. Itu kemudian selain itu ini jangkauannya yang luas ya. Tentunya misalnya kalau di Indonesia ini kepulauan ya. Jadi di mana kita mau akses internet ya bisa aja kita bisa lakukan dari mana saat kita punya perangkat yang kita miliki itu. Oke. Lalu nih Pak, kira-kira apa yang akan terjadi kalau Starlink ini masuk di Indonesia? Ya, kan sudah masuk ya. Oh, iya juga sih Pak ya. Oke. Ya memang ya kalau masuk di Indonesia tentunya ya kita ya bisa jadi ini lega ya karena apa? Tidak semua orang yang pada waktu sebelum ada Starlink ini bisa dapat layanan internet ya, terutama daerah yang terpencil gitu ya. Kalau di kota-kota kan pasti ada. Ya pasti ada Pak. Cuman ini nanti banyak manfaatnya. Contohnya ya kalau kita lagi bepergian itu ada tipe layanan yang jelajah misalnya. Jadi kita mau pergi kemana ya kita bisa menggunakan perangkat ini. Kemudian apabila kita di laut juga bisa ya. Kalau kita di kapal itu kita tinggal pasang antena udah bisa digunakan. Tapi kan kadang ini Pak, kalau di mana ya, kan kita seringan pakai jaringan internet yang lain ya. Nah itu kalau kita di tempat yang rame banyak orang ini ya Pak ya, kan kadang tuh susah banget sinyal. Apakah Starlink ini nanti juga akan seperti itu? Kalau di tempat keramaian akan susah sekali untuk dijangkau atau tidak? Karena ini koneksi satelit ya. Itu rame ndak rame di lingkungan kita untuk aksesnya ndak masalah, yang penting perangkatnya ini bisa ngelihat langit gitu loh. Jadi kalau misalnya di dalam gedung ini tentunya jadi problem, tapi kalau kita letakkan perangkat itu di area terbuka yang bisa melihat satelit di atas itu ya tidak terhalang, itu tidak masalah gitu loh. Berarti tetap akan bekerja dengan cepat ya Pak ya, walaupun di luar kita sedang di ramai tempat itu akan tetap bekerja dengan baik ya. Kalau performanya memang sudah terjaga dari dari perangkat yang kita sediakan, terus kemudian jumlah satelit yang disediakan di orbitalnya di Starlink ini sudah sangat memadai gitu ya. Jadi sudah diperhitungkan. Jadi kalau misalnya jumlah usernya sekian, kecepatannya berapa itu sudah diperhitungkan. Jadi no problem masalah itu, asalkan perangkat kita itu bisa mengakses satelit dengan tanpa halangan. Oke. Aku dengar-dengar ini kan saya pernah baca juga kalau dari sekian 13.000 orang itu udah menggunakan Starlink. Ada juga yang 415 orang itu sudah memberikan deposit ke situ Pak, dengan sekian dolar. Nah, dengan adanya itu apakah nanti Indonesia dengan adanya Starlink akan terancam atau tidak Pak menurut Bapak? Ya, sebenarnya operator yang ada ya, operator lokal ya di Indonesia ini dengan kedatangan Starlink ini juga ini ya adem panas ya bahasa Jawanya ya. Atau ini yang keringat dingin atau bagaimana? Kenapa? Ini menjadi pesaing baru buat mereka. Ya artinya tanpa harus beribet gitu ya, belibet itu kita bisa dapat koneksi. Sementara ini kalau di operator yang ada ini ya, perizinannya dan sebagainya, kemudian instalasinya itu kan butuh biaya yang mahal. Sementara kalau saya lihat sih Elon Musk enggak uangnya unlimited kayaknya. Iya Pak, benar. Karena kalau dia butuh menambah satelitnya dia tinggal luncurkan gitu aja sudah beres. Jadi tadi yang Mbak Nadila ya, Mbak Nadila sampaikan itu apakah ini ancaman? Ya iya pasti iya, tapi harusnya tidak menanggapinya sebagai ancaman. Ini merupakan suatu istilahnya tantangan malahan ya. Bahkan dia bisa bersinergi dengan Starlink ini untuk memperluas jangkauan dan sebagainya, sehingga layanan dia tetap bisa termanfaat bagi yang tidak bisa membeli perangkat dari Starlink ini gitu ya. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana seharusnya mereka dan pemerintah itu bersikap, berkompetisi atau memproteksi, dan mana yang sebaiknya kita pilih nih Pak? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya Starlink ini masuk ke Indonesia ini kan ya enggak cepet-cepet gitu ya. Jadi dari pemerintah sudah banyak
sudah dipertimbangkan dan seterusnya, sudah ada tim yang mengkaji bagaimana Starlink ini nanti kalau masuk Indonesia, dan tentunya sekarang nyatanya sekarang udah masuk Indonesia gitu ya. Berarti pemerintah udah siap dengan regulasi ya. Kemudian selain itu juga terkait dengan perizinan ya, regulasi tadi, terus tentunya terkait dengan juga ketentuan-ketentuan harus diperhatikan. Salah satunya yang kemarin saya baca ini nih ya. Jadi Kominfo ini sudah menyampaikan bahwa Elon Musk sudah bikin NOC Starlink di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu istilahnya itu filter dari pemerintah agar informasi yang diakses masyarakat, informasi yang keluar itu tetap aja bisa dipantau oleh pemerintah dengan adanya NOC ini. NOC ini apa sih? Ini ada gambarnya seperti ini. Network Operation Center. Jadi kalau kita mengakses internet, kalau NOC-nya bukan di Indonesia, di luar pemerintah nggak bisa tahu apa-apa yang diakses oleh masyarakat. Tapi karena NOC-nya ini ada di Jawa Barat kalau nggak salah NOC-nya ini jadi akses internet semua akan lewat sini, akan bisa terkontrol lewat NOC ini. Jadi walaupun kita ngasih internet ke langit, bukan langsung langit itu nyebarkan ke penjuru yang lain, tapi akan diturunkan ke NOC yang ada di Indonesia itu. Baru data itu akan dikoneksikan ke jaringan internet yang existing gitu ya. Jadi pengamanan pemerintah sudah menyiapkan ini, Elon Musk harus punya NOC di Indonesia. Ini. Jadi kemudian yang kedua, tentunya masyarakat Indonesia itu terutama orang-orang IT itu harus siap dengan adanya teknologi pengamanan atau cyber security. Okay. Jadi istilahnya pengamanan data, masyarakat harus tahu bahwa bagaimana perlakuan di dunia maya itu harus dipersiapkan. Jadi kita mengedukasi, jadi dari akademi seperti Universitas Dinamika ini harus mengedukasi masyarakat bahwa akses internet yang sudah bebas mudah ini harus siap. Ya, harus istilahnya harus bagaimana, harus memproteksinya bagaimana, itu harus siap. Dan juga tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus mempersiapkan akademisi atau ahli-ahli yang tidak hanya pinter programming, tidak hanya pinter desain dan sebagainya, tapi paham tentang dunia teknologi cyber security ini. Gitu. Lalu bagaimana Pak keamanan yang akan kita lakukan kalau dengan adanya Starlink ini kan otomatis nggak jauh beda dari dunia cyber ya, itu bagaimana caranya memperketat supaya lebih aman lagi? Ya regulasi yang pasti ya, regulasi kan sudah ada. Iya betul. Kemudian problemnya kan di masyarakat, tadi sudah saya sampaikan. Jadi problemnya kan di masyarakat. Masyarakat kalau kurang dewasa, walaupun kita sudah ada regulasi, kurang paham tentang penggunaan perangkat IT, ya akan jadi permasalahan besar. Kenapa? Karena aksesnya sekarang sudah tak terbatas. Okay. Dari mana-mana bisa mengakses layanan internet gitu loh. Iya, sekarang sudah canggih ya Pak ya. Kecepatannya juga tinggi. Ingat, kalau kecepatan rendah, hacker itu akan terbatas dengan akses kecepatan rendah. Tapi kalau kecepatan tinggi, hacker akan mudah, dia akan mengacak-acak, mencari informasi, berselancar di dunia maya. Nah ini bahaya sekali. Oke. Gitu. Nah, CEO salah satu perusahaan telekomunikasi kan beberapa waktu lalu juga menyampaikan nih Pak, kalau diperlukannya level of playing field yang sama antara pemain global dan lokal. Karena jika tidak sama bisa berpotensi jadi ancaman bagi industri telekomunikasi lokal. Padahal industri telekomunikasi lokal sudah berdedikasi dan berinvestasi besar. Menurut Bapak, apakah ini bisa jadi solusi? Iya, tentunya itu kan yang dimaksud adalah kesetaraan regulasi kan. Iya, betul. Jadi tentunya nggak mungkin ya regulasi dibeda-bedakan. Iya. Tapi nggak tahu di belakang. Tapi yang pasti yang namanya regulasi atau perizinan terhadap penyedia layanan internet ini pasti semuanya sama, setara. Jadi pemerintah pasti bilang setara. Tapi kalau nyatanya bagaimana kita nggak tahu itu. Tapi yang pasti pemerintah sudah mempunyai kesetaraan terhadap regulasi penyedia layanan internet yang ada di Indonesia. Jadi aman gitu loh ya. Nggak akan terancam atau gimana? Saya yakin nggak akan terancam. Ya tentunya itu sudah dipertimbangkan masa-masa oleh
pemerintah kita. Oke, berarti sudah dipastikan Iya. aman banget ya Pak ya. Ini oke. Nah, karena di Indonesia ini kan kepulauannya terbesar, bisa dibilang yang besar ya Pak ya. Dan ada wilayah, iya banyak. tersebar Iya banyak kemana-mana sekali. gitu ya. Bahkan ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat susah menjangkau internet atau gimana. Mungkin nggak hanya di kota-kota kan, mungkin di wilayah-wilayah pedalaman atau mana kan butuh sekali internet ya Pak ya. Iya. Nah, saya tuh dengar-dengar Menteri Kesehatan RI itu ingin bekerja sama dengan Starlink untuk menjangkau 2.700 puskesmas yang susah akses internet dan 700 puskesmas yang tidak ada internet di daerah-daerah 3T itu tadi yang tertinggal, terdepan dan terluar. Sehingga proses digital puskesmas akan berjalan optimal. Menurut Bapak bagaimana? Jadi sekarang sudah bisa ada layanan itu, terus lancar lah gitu ya. Iya, betul. Menurut saya dengan adanya Starlink yang sudah apa namanya sudah dipersilahkan masuk di Indonesia, tentunya ya sudah mau apa lagi, sudah tinggal oke aja gitu loh ya. Jadi kan kita tahu, yang penting ada langit aja selesai. Apakah puskesmas tidak ada langit? Pasti ada langit. Pasti ada langit ya Pak ya. Iya, dengan betul. adanya itu pasti semua akan bisa berjalan dengan baik, dan layanan informasi puskesmas di seluruh pelosok Indonesia pasti bisa terjangkau gitu. Berarti ini nggak akan terancam sama sekali, dan ini nanti akan membantu mereka yang hidup di pedalaman, mungkin karena susah sekali sinyal dan susah sekali kan Ya, dengan akses. ini akan teratasi. dengan Iya, adanya karena ini. kan banyak kayak Telkom, terus XL, Axiata atau jaringan-jaringan lain itu kan sangat sulit sekali untuk diakses di dunia luar, di dunia-dunia pedalaman. Iya, Bahkan ketika hujan pun mereka kan kadang susah sekali. Tapi dengan adanya ini mungkin sangat akan membantu sekali ya Pak ya ya. sangat membantu karena Oke. dengan adanya Starlink ini ya, dengan adanya instalasi internet Starlink ini, tentunya yang tadi saya bilang ya, ada listrik, ada langit, kita dapat koneksi internet yang cukup cepat sekali gitu Oke, ya. jadi harapannya nanti di kedepannya kita lebih akan mengembangkan Starlink ini bukan hanya di daerah di kota-kota, tapi juga di pedalaman juga ya Pak ya. Loh, Starlink ini sebenarnya mau nggak perlu dikembangkan, tinggal pasang aja sekarang pun ya. Berarti Kita mau tergantung orang aja ya Pak, Iya. mau atau tidaknya ini gitu ya. kita beli perangkatnya sekarang, Oke. besok mau ke pedalaman manapun, ini akan dapat koneksi internet cukup cepat sekali. Oke. Gitu. Jadi tergantung kalau- pemerintah mau atau tidak juga. Kalau pemerintah no problem. Jadi operator lain yang sekarang ini merasa terancam ya, seharusnya sekarang dia bisa berinovasi. Dengan adanya ini kita mau ngapain? Kita cari celahnya ya. Mana yang belum bisa dimasukin, dia main di situ. Jadi Oke. jangan sampai ini jadikan sebagai suatu tantangan, tapi ini suatu terobosan baru yang mana kita daripada berinvestasi mahal sudah ada, kita tinggal gunakan gitu. Berarti ini bisa jadi peluang juga ya. Ya, kalau kita melihatnya kan jangan menganggap itu sebagai lawan gitu ya. Iya, Kita kan anggap saja ini saat peluang. ini zamannya kan kita saling berkolaborasi gitu. Oke, jadi sebenarnya Starlink ini bisa dilihat sebagai peluang dan bukan ancaman. Jadi sebenarnya Starlink ini bisa dilihat sebagai peluang loh, bukan ancaman dong tentunya. Di era sekarang kan kemampuan untuk beradaptasi, menerima inovasi adalah kunci untuk tetap eksis dan berkembang dalam persaingan global. Kedatangan Starlink harus dijadikan sebagai momentum tantangan untuk industri lokal berintrospeksi dan berinovasi. Bukan hanya melihatnya sekedar sebagai ancaman saja, tetapi harus dilihat sebagai peluang. Jadi sebenarnya Starlink ini bisa dilihat sebagai peluang loh, bukan cuma ancaman dong tentunya. Karena di era sekarang kemampuan untuk beradaptasi, menerima inovasi adalah kunci untuk tetap eksis dan berkembang dalam persaingan global. Kedatangan Starlink ini harus dijadikan sebagai momentum tantangan untuk industri lokal berintrospeksi dan berinovasi, bukan hanya melihatnya sekedar sebagai ancaman saja. Oke, mungkin dari Bapak Anji boleh menambahkan, ada yang ingin disampaikan mungkin? Oke, ya jadi kalau saya bisa resume terkait dengan adanya Starlink ini,
Tadi sudah saya sampaikan bahwa kelebihan adanya Starlink ini adalah jangkauan luas, kemudian koneksi satelit dengan latensi yang terendah gitu ya. Kemudian ada problem ya. Problem itu berkaitan dengan ini ya, pasti biaya. Tidak semua orang bisa menjangkau untuk biaya investasi perangkat tentunya. Kemudian ini ya Pak, banyaknya satelit itu juga akan ini ya mengganggu terkait dengan mereka yang riset di astronomi tentunya itu ya, karena jaraknya rendah. Nah ini rasanya enggak masalah ya, tapi enggak tahu nanti ke depan bagaimana, tapi kita sikapi aja bahwa dengan ada Starlink ini memberikan peningkatan dalam arti kapasitas teknologi, akses informasi di seluruh pelosok Indonesia, sehingga pendidikan terutama yang saya sampaikan ini bisa tersebar kemana-mana, ke pelosok seluruh Indonesia. Itu aja yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Bapak karena sudah hadir dan menemani saya untuk membahas Starlink ini. Oke. Terima kasih karena sudah menyaksikan acara Dikes Dinamika Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.